Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fillah. Kita kemarin pada pembahasan al-ismul ladzi la yansarif, yakni kenapa isim-isim itu ada isim yang tidak boleh ditanwin. Penyebab pertama kita sudah selesaikan, fihi illatani far'iyatan, yang padanya ada dua illah cabang. Baik, kemudian kita mengambil penyebab yang kedua, yakni fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Padanya ada satu illah, tapi satu illah ini mampu menduduki kedudukan dua illah. Mampu menduduki kedudukan dua illah. Mana penghapusnya? Baik, ini penyebab yang kedua, ya. Fihi illatun wahidah. Padanya ada satu illah saja. Jadi ini agak mudah dari pembahasan yang kemarin, ya. Karena padanya ada satu illah saja. Hanya penyebab ini yang padanya ada satu illah itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan apa? Sighah sighatu muntahal jumu'. Sighah muntaha al-jumu'. Apa artinya sighatu muntahal jumu'? Bentuk akhir dari suatu jamak. Bentuk akhir dari suatu jamak. Nah, inilah bentuk jamak yang tertinggi. Karena dalam bahasa Arab itu terkadang ada isim mufrad kemudian dijadikan bentuk jamak, tapi masih ada lagi bentuk jamak di atasnya. Jelas, ya? Kalau ini bentuk jamaknya sudah mentok, ya, paling tinggi. Tidak ada lagi bentuk jamak di atasnya. Coba lihat contohnya sini.
Contoh misalnya kalbun. Apa artinya kalbun? Hah? Berapa anjing? Satu ekor anjing. Kalau dua? Kalbani. Berarti ini dua. Kalau tiga ke atas? Kilabun. Ini bentuk jamak, tiga ke atas. Tapi kilabun ini masih bisa dijamak lagi menjadi aklub. Nah, terkadang masih dijamak lagi. Begitu ya. Jamak dijamak. Tapi kalau isim itu masuk dalam kategori sighah muntahal jumu', bentuk jamak yang tertinggi, maka tidak bisa lagi dijamak. Paham ya? Ya, tidak bisa lagi dijamak. Itulah sighah muntaha al-jumu'. Sudah bisa difahami? Sighah muntahal jumu' ini kalau dalam ilmu sharaf itu ada beberapa bentuknya, ya, ada beberapa wazannya, timbangannya. Masih ingat wazan kemarin? Ya, timbangan kemarin ya. Ya, masih ada beberapa wazan dari sighah muntahal jumu'. Ya. Dari sighah muntahal jumu' ada beberapa timbangannya untuk membuat sighah muntahal jumu' ini. Baik, tapi di sini kita kenalkan yang masyhurnya ada dua. Apa di situ? Timbangan mafa'ilu. Yang kedua mafa'ilu. Begitu ya? Apa itu apa contohnya mafa'ilu? Ya, masajidu. Lihat ya, mafa'ilu, masajidu, sama timbangannya ya. Nah, masajidu ini jamak dari apa ini? Masjidun. Ya, masajidu. Ya. Jadi masjidun itu ditanwin. Ya kan? Masjidun itu isim ditanwin, isim mufradnya. Tapi ketika dijamak tidak boleh ditanwin, masajidu. Kenapa? Karena ketika jamak dia masuk dalam kategori sighah muntahal jumu'. Sementara sighah muntahal jumu' ini merupakan illah, sehingga dia masuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif. Jelas? Nah, contoh untuk mafa'il ya. Apa situ? Asafiru. Asafiru ini jamak dari apa? Usfurun. Apa artinya usfur? Burung pipit. Nah, usfurun. Jamaknya asafiru. Masuk juga dananiru, jamak dari dinar. Ya. Seperti juga mafatihu, jamak dari miftahun. Nah, semuanya ini tidak boleh ditanwin karena dia mamnu minas sarf atau ismul ladzi la yansarif.
Nah, saya kira jelas ini ya. Timbangan iru dengan iru dengan iru dan timbangan asofir Mafa'ilu asofir mana? Oh, di sini. Oh, salah ketik ini, diperbaiki. Yang benar yang di atas. Harus ada ya sukunnya situ. Maklum cetakan pertama. Asafiru di situ yang benarnya. Baik, perhatikan yang kedua. Dari ismul ladzi la yansarif, dari fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain adalah apa? Yang kedua, illahnya adalah alif alifut ta'nis. Alifut ta'nis itu artinya alif ya, alif yang ada di akhir kata yang menunjukkan kata itu muannas. Yang menunjukkan kata itu muannas. Itu yang disebut dengan alifut ta'nis. Nah, sudah? Dan alifnya di sini adalah alif yang berbentuk ya, alif bengkok. Rata-rata seperti itu. Untuk timbangan yang pertama. Nah, jadi dia ada beberapa wazan juga, tapi di sini yang masyhurnya kita kenalkan ada 2 wazan ya. Yang pertama wazan apa? Oh, afwan. Belum ya? Aliful maksurah. Yang pertama ada bentuknya aliful maksurah, yang kedua ada alif al-mamdudah namanya. Nah, ini yang bentuknya alif bengkok ya, seperti isim maksur kemarin, ya kan? Seperti isim maksur.
Musa. Ini kan isim maksur. Ini disebut alif yang maksur. Nah, di sini alifnya aliful maksura di akhirnya. Alif al maksura di akhirnya. Yang kedua ada alif apa? Alif mamdudah itu alif terbentang yang bentuknya seperti ini, alif lurus. Baik. Jadi alif at-ta'nis, alif yang menunjukkan muannas itu ada dua macam. Alif maksurah dan alif al-mamdudah. Alif maksurah itu wazannya rata-rata ya, wazannya timbangannya adalah fu'la. Jadi kalau ada wazan fu'la itu rata-rata muannas. Jelas ya? Karena akhirnya adalah alif al-maksurah, yaitu alif ta'nis maksurah. Baik, alif al-mamdudah rata-rata wazannya adalah apa? Fa'la'u. Fa'la'u. Wazan seperti ini juga rata-rata isimnya itu muannas. Mana alifnya ini? Perhatikan ini alifnya fu'la di akhir ya. Alif maksurah. Kalau ini alif mamdudah. Sekarang apa perbedaannya alif maksurah dengan isim maksur? Kenapa dia tidak dimasukkan saja ke dalam isim maksur? Ya kan? Ya. Bedanya alif maksurah yang masuk dalam alif at-ta'nis, ya, itu khusus pada yang muannas saja. Ya. Isim yang asalnya mudzakkar ketika dijadikan muannas ditambahkan dia atas wazan fu'la, maka dia masuk dalam alif maksurah, ismul ladzi la yansarif, bukan i'rab isim maksur. Faham? Bingung? Baik, kita masuk pada contoh dulu. Apa contoh fu'la? Ya. Kubra. Kubra ini jamak muannas. Ini kubra adalah muannas. Asalnya apa? Asalnya adalah akbar. Akbar yang paling besar. Kalau muannasnya kubra, yang paling besar juga, tapi untuk muannas. Akbar adalah mudzakkar. Jelas ya? Makanya Allah disebut Allahu Akbar, bukan Allahu Kubra. Ya, kenapa? Karena mudzakkar itu lebih mulia daripada muannas. Jelas? Nah, Akbar Kubra. Bagaimana tulisannya di situ? Oh, kabirun. Kairun. Kok jadi kairun? Kabirun. Ya kabirun ya, bukan akbar. Salah ini. Bukan akbar, kabirun. Kabir, kubra. Kairun hatta dunia.
Akbar, ya benar, akbar. Akbar itu sebenarnya fu'la. Tidak beda ini. Husna, bukan hatta. Saya juga bingung jadinya. Baik. Antum mana saja? Ini dijadikan patokan di atas sini. Maklum, dimaklumi saja. Akbar ya. Sudah benar tadi ini. Akbar, kubra, muannasnya. Ya. Kemudian contoh yang lain, ahsan. Apa artinya ahsan? Paling baik, ya kan? Ya, maka muannasnya menjadi apa? Husna. Ya, makanya kalau laki-laki namanya ahsan, kalau perempuan namanya apa? Husna. Nah, nggak ada laki-laki namanya husna. Kalau husni mungkin ada. Ya, ahsan. Ya. Kalau perempuannya husna. Ya. Ini saja antum tulis ya. Diana saja itu dihapus saja yang ketikan itu untuk contohnya ya. Diganti saja supaya lebih simpel. Di situ tambah bingung. Ada contoh di bawah fu'la. Ya, ada beberapa contoh di bawah fu'la itu antum hapus saja, diganti dengan ini contohnya. Semua yang di bawah husna itu di bawah fu'la. Bisa difahami ini? Iya. Baik, yang kedua alifut ta'nis, yang kedua alif muannas yang kedua itu adalah alif al-mamdudah namanya. Mana alif mamdudahnya ini? Sebelum hamzah. Fa'la. Naam. Wazan fa'la. Contohnya apa? Sauda. Apa artinya sauda? Sauda'u. Apa artinya sauda? Hitam. Ini muannas. Mudzakarnya apa? Aswadu. Aswadu hitam. Sauda'u. Ya, berarti aswad hitam laki-laki. Mudzakkar. Kalau ada yang hitam perempuan namanya siapa? Sauda. Nah, tidak ada laki-laki namanya sauda. Begitu ya. Dan ini masuk rata-rata nama warna. Aswadu, sauda, ahmaru, muannasnya apa? Hamra'u. Asfaru, apa artinya asfar? Kuning. Iya. Muannasnya apa? Safra'u. Itu wazannya fa'la. Naam. Abyadu, putih. Muannasnya apa? Bayda. Naam. Baik, sampai sini ikhwan, selesai pembahasan kita dari alifut ta'nis yang merupakan bagian dari
Penyebab kedua isim tidak boleh ditanwin, fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Nah, antum buat, ikuti saja seperti ini untuk contohnya supaya antum tidak bingung. Itu di kitab ada asluhu tidak usah ditulis itu sebenarnya supaya tidak tambah bingung. Ini saja dulu yang sederhana. Walaupun itu juga benar ya, asluhu asalnya, sauda asluhu ya, fa'la asalnya apa? Af'al ya. Af'al mudzakarnya, bukan asalnya. Mudzakarnya, muannasnya fa'la. Bingung antum nanti kalau itu. Jadi dihapus saja. Kemudian antum ganti dengan contoh yang di atas. Baik, kemudian berikutnya ikhwan, coba lihat yang dibawa khulasah, kesimpulan. Khulasah, kesimpulan. Al-ismul mufrad, isim mufrad. Isim mufrad itu sendiri ada munsharif, ada yang ghairu munsharif. Yang dibawanya munsharif, ada ghairu munsharif. Nah, apa maksudnya? Ya, munsharif itu adalah isim yang bisa disarf, bisa ditanwin. Kalau isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa ditanwin, atau di situ ada garis miringnya, tapi miringnya miring ke sebelah ya. Ghairu munsharif, isim ghairu munsharif itu juga disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif, tidak bisa ditanwin. Nah, kembali ke atas, isim mufrad yang munsharif marfu'nya dengan fathah, dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Iya, majrurnya dengan kasrah. Kalau isim ghairu munsharif atau al-ismul ladzi la yansharif, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah juga. Salah ini. Ya, pindahkan ke atas harakatnya. Ya, majrurnya dengan fathah juga. Dengan fathah. Baik. Sudah ya? Jadi ismul ladzi la yansharif itu atau ghairu munsharif itu sama dengan isim mufrad, i'rabnya dalam kondisi rafa' dan nasab saja. Dalam keadaan jarnya berbeda. Itu yang mau ditekankan di situ. Nah, baik. Lihat ke bawah, syartun, syarat. Nah, apa maksudnya syarat ini? Syarat ismul ladzi la yansharif, di i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansharif itu ada dua. Jadi dia di i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansharif jika terpenuhi dua syarat ini. Artinya apa? Walaupun
walaupun bentuk kalimat itu masuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif, tapi kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka tidak di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansarif. Jelas? Sama kemarin dengan apa? Yang banyak syaratnya kemarin itu apa? Al-asmaul khamsah. Walaupun dia lafaznya asmaul khamsah, ya kan? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Begitu juga di sini. Walaupun lafaznya itu masuk ismul ladzi la yansarif, ada yang menghalanginya untuk disarf. Tapi ya, ketika tidak terpenuhi dua syarat ini, maka dia tidak boleh di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansarif. Maka kalau dia bentuknya isim mufrad, maka dia di-i'rab dengan i'rab isim mufrad. Kembali ke asal. Faham? Bisa difahami? Tayyib. Syarat yang pertama. Coba dilihat. Syarat yang pertama, an takhluwa min al. An takhluwa min al. Al itu alif lam ya. Dia harus kosong, an takhluwa, harus kosong dari al, alif lam. Harus kosong dari alif dan lam. Nah, mungkin sudah bisa dihapus ini ya. Untuk lebih jelasnya, jadi ada ismul ladzi la yansarif. Itu harus terpenuhi syarat yang pertama. Syaratnya yang pertama adalah an takhluwa min al. Ya. Katanya itu harus kosong dari alif lam. Ya. Tidak boleh beralif lam. Jadi walaupun ismul ladzi la yansarif, kalau ada alif lamnya tidak di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansarif. Nah, apa contohnya situ? Lil akrami. Ya. Tapi kemarin kita tidak ada sebutkan contoh akram ya, jadi bagusnya kita ambil contoh yang ada. Apa bagusnya? Ahsan. Ya. Misal lil ahsani. Kenapa ahsani? Kemasukan lam. Lam itu adalah huruf jar. Paham ya? Sama dengan bi. Kemarin ya, an bi li, ya kan? Huruf jar juga. Harusnya kan ini ahsan itu ismul ladzi la yansarif, ya kan?
Apa yang menghalanginya dari sarf? Bagaimana i'rabnya ini? Ahsan. Ismun ya. Ahsanu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu minal ismi alladhi la yansarif. Wal mani'u, sudah hafal? Wal mani'u lahu minas sarf apa? Alifut ta'nis al-maksura. Alifut ta'nis al-maksura. Begitu. Nah, jadi dia asalnya ahsanu. Hadza ahsanu. Ra'aitu ahsana. Marartu bi ahsana. Iya. Nah, bi ahsana. Sekarang kalau ahsannya ini dikasih alif lam. Gini ya. Hadza ahsanu. Ra'aitu ahsana. Marartu bi ahsana. Marfu'nya dengan dhamma. Ini i'rab apa ini? Ismul ladzi la yansarif. Kenapa? Dia kosong dari alif lam. Kapan ahsanu ini ada alif lamnya, sudah kembali ke i'rab isim mufrad menjadi hadza li. Kita pakai li lagi ya. Lil ahsanu ra'aitu lil ahsana marartu lil ahsani. Beda, ini ahsana, ini ahsani. Gara-gara apa? Gara-gara alif lam. Paham? Masuknya alif lam pada ismul ladzi la yansarif membatalkan i'rabnya. Siapa yang bisa i'rab marartu lil ahsani? Tunjuk tangan. Coba Abu Humairah. Marartu lil ahsani. Lil ahsani kasrah apa? Zahira atau muqaddarah? Hah? Al-zahira ala akhirih. Kita katakan tadi batal, kembali ke isim mufrad. Jadi li'annahu min ismil mufrad. Begitu ya? Yeah. Nah, li'annahu min ismil mufrad. Kalau yang ini yang di i'rab. Marartu bi ahsana, ini yang di i'rab ismul ladzi la yansarif. Paham ya? Nah. Kalau muannasnya ahsan husna. Husna. Itu kan? Begitu ya? Iya, sekarang hadhihi husna. Begitu kan? Hadhihi atau hadza?
Kenapa hadhihi muannas? Hadhihi husna. Ra'aitu husna. Marartu bi husna. Bagaimana i'rabnya? Coba di i'rab Abu Ayyub. Marartu bi husna. Bihusna ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan an al-kasrati li'annahu min ismi alladhi la yansarif wal mani'u lahu alifut ta'nis al mamdudah atau maksurah? Alifut ta'nis al maksurah. Begitu ya? Tidak pakai ma, Ustaz. Tidak pakai ma lagi, alifut ta'nis ma'a. Enggak pakai ma dia. Karena ini bukan bersama, ini bagian dari ini. Ya, ini bagian dari ini. Jadi aliful ta'nis al-maksurah. Kemarin yang ini pakai ma'a, kenapa? Karena bukan temannya, bukan bagiannya. Iya. Bukan bagian dari tubuhnya, seperti itu ya. Dia tubuh yang lain. Jadi dia bersama. Ya, kalau ini bagian dari tubuhnya dia. Jadi langsung saja alifut ta'nis al-maksurah. Begitu ya? Ya. Maksudnya ini muzakkar dengan muannas ini bisa semua di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansarif. Muannasnya karena alifut ta'nis. Oh iya. Khair. Iya betul. Kita salah anunya ini tadi. Ini kan harusnya kita ambil husna ya. Karena ini pembahasannya di sini. Kalau al-ahsan itu juga ismul ladzi la yansarif juga ahsan. Iya, Iya, tapi dia masuk dalam wazan fi'il. Afwan, salah ini. Dia wazan fi'il af'al, iya kan? Iya. Jadi benar juga tadi ini, tapi i'rabnya tadi salah. Marartu bi ahsana wal mani'u lahu min as-sarf al-alamiyah ma'a waznil fi'il. Masuk dalam pembahasan kemarin. Al-alamiyah ma'a waznil fi'il. Iya. Jadi ini penghalangnya adalah al-alamiyah ma'a waznil fi'il. Di sini dia batal apanya? Batal i'rabnya. Dia kembali ke i'rab isim mufrad. Nah, sekarang kita ambil yang sana, muannasnya. Jadi kebetulan ini muannas dan mudzakarnya masuk dalam ismul ladzi la yansarif. Paham? Karena ahsan ini masuk dalam penyebab yang pertama kemarin. Iya. Nah, apa? Ahsan sama dengan wazan Ahmad, iya kan? Iya, wazan fi'il. Al-alamiyah ma'a waznil fi'il. Nah, sekarang husna. Kita mau i'rab husna. Hadhihi husna. Husna marartu bi husna. Sudah di i'rab tadi ini marartu bi husna? Hah? Sudah.
Ya, jadi husna ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu minal ismi alladhi la yansarif wal mani'u lahu minas sarf al-alif at-ta'nits alif at-ta'nits al-maqsurah. Begitu ya? Nah, sekarang hadhil husna ra'aitul husna marartu bil husna. Gimana i'rabnya itu? Abu Rafa bisa? Kembali ke isim mufrad. Kenapa? Dia beralif lam, batal i'rabnya, i'rab ismul ladzi la yansarif. Jadi bagaimana i'rabnya? Hadhihi husna, husna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu mana dhamma zahirahnya? Muqaddara 'alal alif li'annahu min ismil maksur. Kembali ke isim maksur. Karena bentuknya bentuk isim mufrad yang bentuknya isim maksur. Ra'aitul husna, begitu juga ya, ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alif man'a min zuhuriha ta'adzur li'annahu min ismil maksur. Iya. Marartu bil husna. Al-husna ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal alif man'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu min al-ismil maksur. Bukan ismul ladzi la yansarif seperti ini tadi. Batal. Sudah? Yang ini tidak, ini masuk ismul ladzi la yansarif. Jadi gimana i'rabnya nih? Hadhihi husna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammanya yang tidak kelihatan. Iya, bisa dia masuk ke ismul isim maksur ya. Isim maksur. I'rabnya dia lari ke isim maksur, kecuali di sini nanti ke isim maksur. Kalau dia tidak beralif lam, bisa juga ke isim maksur tapi sekaligus ismul ladzi la yansarif. Nah, ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Bingung juga ya jadinya. Karena dia masuk dalam ismul maksur, i'rabnya i'rab ismul ladzi la yansarif. Nah, beda dengan ahsan, jelas dia. Tayyib. Mungkin kebanyakannya dia arahnya lari ke ismul ladzi la yansarif. Soalnya i'rabnya tidak nampak kalau dia mudzakkar ismul ladzi la yansarif.
Saya yang bingung ini. Dari ke ismul ladzi la yansarif. Iya, mudzakarnya kan ahsan, muannasnya husna. Iya, jadi mudzakarnya lari ke ismul ladzi la yansarif, muannasnya lari ke isim. yang ke sembilan wasan fulan. Muqaddara i'rabnya. Ya ini bingung memang ini karena dia masuk. Kalau mau di-i'rab dengan ismul ladzi la yansarif ini ya, wa alamatu raf'ihi apa? Enggak kelihatan dhammanya, muqaddarah kan? Ya, sementara nanti Sedangkan dia masuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif. dengan satu ilah. Iya, dengan satu illah. Baik. Makanya saya bilang ya, dia kebanyakannya lari ke isim maksur karena tidak bisa di-i'rab dengan dhammah zahirah. Iya. Harus muqaddarah dia. Jadi dia lebih kuatnya lari ke isim maksur. Nah. Baik. Kita tinggalkan dulu, masuk pada itu sudah jam 7. Hari Senin ini. Syarat yang kedua, laisa bimudhaf. Laisa bimudhaf. Apa artinya laisa bimudhaf? Tidak disandarkan. Ya, kapan dia disandarkan? Maka batal i'rab ismul ladzi la yansarifnya. Laisa bimudhaf. Jadi lihat contohnya di situ. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani. Ya. Harusnya ahsana, fi ahsana, ya kan? Tapi karena ahsan disandarkan kepada takwim, ya, dia mudhaf disandarkan kepada takwim, maka menjadi fi ahsani takwim. Tidak di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansarif. Faham ya? Nah, perhatikan ya, kita tetap ambil ahsan dulu ya. Fi harusnya ahsana. Majrurnya dengan fathah karena ismul ladzi la yansarif wal mani'u lahu min as-sarf al-alamiyah ma'a waznil fi'il. Baik. Nah, sekarang fi ahsana disandarkan kepada takwim. Ini ahsan sandar ke takwim namanya. Nanti akan ada pembahasan kita di belakang namanya mudhaf wal mudhafu ilaih. Sandar dan yang disandari, begitu. Jadi ini sandar ke takwim. Ya, dia sebagai mudhaf ya. Sandar ya, disandarkan. Yang jelas ahsan sandar mudhaf. Nah, sekarang ketika dia harusnya ahsana fi ahsana, begitu ya, sama dengan ini, tapi karena disandarkan maka menjadi fi ahsani, batal. Berarti kalau ahsani kembali ke i'rab isim mufrad. Fi ahsani taqwim. Sudah ya? Baik. Sebelahnya lihat jamak taksir. Ya, jamak taksir
Jamak taksir munsharif itu marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah juga, sama dengan isim mufrad kemarin, ya. Ya. Kemudian kalau jamak taksir ghairu munsharif, ada jamak taksir ghairu munsharif? Ada jamak ghairu munsharif? Ada. Ini ya, sighah muntahal jumu'. Iya. Kalau jamak ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif, maka marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Enggak tahu ini saya yang salah atau pengetiknya yang salah ini. Baik. Marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan apa? Dengan fathah juga. Ya, syaratnya sama ya. Syarat yang pertama antakhluwa min al, harus kosong dari al. Yang kedua laisa bimudhaf, bukan mudhaf. Fi masaj, lihat di sini, masjidun. Nah, kita taruh sini. Masjidun, masjidun jadi masajidu, tidak boleh ditanwin. Nah, karena sighah muntahal jumu'. Jadi i'rabnya nih bagaimana? Hadza masajidu. Marartu bimasajidah. Begitu ya? Ya, masajidah bimasajida ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu minal ismi alladhi la yansarif wal mani'u lahu minas sarf sighatu muntahal jumu'. Ini yang langsung disebut karena ini ilahnya, bukan ini. Wal mani'u lahu minas sarf sighatu muntahal jumu'. Nah, sekarang yang batal karena kemasukan fi masajida. Sekarang fil masajidi. Iya. Di sini fi masajida, di sini fil masajidi. Kenapa masajidi? Karena ada alif lam yang membatalkannya. Iya. Demikian pula kalau diidhafahkan, disandarkan ya. Nah, contohnya disandarkan ke dhamir di situ ya, fi masajidi, fi masajidah ya kan. Tapi kalau disandarkan ke dhamir fi masajidihim, tidak ada alif lamnya, tapi ada penyandarannya. Diingat itu ya, itu biasa orang keliru mengi'rab ketika tidak memperhatikan dua syarat ini untuk ismul ladzi la yansharif. Intinya harus kosong dari alif lam dan harus berdiri sendiri, tidak boleh disandarkan. Paham ya? Baik. Sampai sini ikhwan, selesai pembahasan kita dari ismul ladzi la yansharif. Ada PR-nya kemarin? Besok saja kita periksa insyaallah. Sudah lewat jam 7 untuk mau ke kantor. Saya juga mau ke kebun. Khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.